Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya GSM Cirebon. Gimana teman-teman kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dilancarkan ya rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini ada Samsung A03 A035F terkunci akun Google FRP. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan dengan menghapus akun Google FRP pada Samsung A03 A035F ini, ada salah satu rahasia, salah satu syarat dan salah satu trik dari saya GSM Cirebon yang akan saya sampaikan pada teman-teman semuanya di hari ini. Lalu syarat apa, rahasia apa yang akan saya jelaskan pada teman-teman untuk menghapus akun Google FRP pada Samsung A03 ini? Kita langsung saja ke TKP. Nah, sebelum teman-teman menghapus akun Google FRP pada Samsung A03 ini, pastikan versi Android dan juga versi kode firmware yang ada di A03 teman-teman itu sesuai dengan yang saya jelaskan. Itu syarat pertama ya. Terus syarat rahasia apa yang akan saya ungkapkan? Nih, seperti ini ya. Kita coba setup dulu untuk memastikan kalau Samsung A03 Core Samsung A03 yang saya pegang ini adalah sudah terkunci akun Google FRP seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Ini sudah fix terkunci akun Google FRP karena di sini ada tulisan verifikasi akun Anda. Oke. Nah, saya akan menjelaskan dan saya akan bongkar rahasia agar Samsung A03 yang teman-teman kesulitan menghapus akun Google FRP-nya. Seperti ini rahasianya. Kita koneksikan HP ini ke WiFi seperti biasa ya, karena bypass FRP Samsung A03 ini tanpa PC, hanya menggunakan jari-jari kita saja. Oke. Ini sudah fix ya. Terus kita masuk ke talkback. Nah, cara masuk ke talkbacknya itu tekan tahan volume atas dan volume bawah seperti ini. Atas dan bawah ditekan, ditahan. Terus kalau misalkan sudah ada gunakan tombol volume untuk talkback, kita pilih gunakan. Sekali lagi, volume atas dan volume bawah. Nah, talkback sudah aktif ya. Sekarang kita gambarkan huruf L terbalik dari bawah seperti ini untuk masuk ke settingan talkback. Nih seperti ini. Kita pilih saat aplikasinya digunakan, ketuk sekali dan ketuk 2 kali karena talkbacknya masih aktif. Ketuk sekali, ketuk 2 kali. Terus gunakan perintah suara seperti ini. Ketuk sekali, terus ketuk 2 kali. Tunggu sebentar. Kita ulangi. Nah, kalau misalkan sudah ada suara seperti itu, teman-teman ucapkan saja Google Assistant. Nah, ya. Kalau sudah muncul Google Assistant seperti ini, kita ucapkan lagi open YouTube ya. Kita coba ya, ketuk ini open YouTube, membuka YouTube. Nah ya, YouTube sudah terbuka. Sekarang kita matikan talkbacknya, volume atas volume bawah lagi, tekan dan tahan. Talkback sudah nonaktif ya. Terus kita pilih profil gambar orang seperti ini. Pilih setelan. Terus pilih lagi history dan privasi. Pilih persyaratan layanan YouTube. Nah, nanti dia akan membuka browser Chrome. Kita pilih terima dan lanjutkan. Terus pilih lagi lain kali.
Nah, pada halaman ini kita ketikkan saja VNROM, terus pilih yang ini, VNROM bypass. Kita pilih yang paling atas nih ya, seperti ini. Disinilah saya akan coba bongkar rahasia agar Samsung A03 terkunci akun Google bisa kita hapus dengan mudah. Kan ada nih ya, bypass FRP akun Google A03, A035F, Android 11 atau Android 12. Kalau versi kode firmware-nya itu tidak sama, nanti pada saat clear data pada disable Pro ya, pada disable apa itu? Iya, disable Pro. Clear datanya itu tidak bisa. Clear datanya masih ada itu size-nya. Biasanya kalau misalkan clear data itu yang ada di tutorial-tutorial sebelah, clear data langsung 0. Tapi kalau kode firmware-nya beda, sekali lagi, kode firmware-nya beda, saya yakin clear datanya tidak akan bisa dan ada tulisan not support. Nah, seperti ini nih rahasianya. Kita buka ya. Open setting kita buka dulu. Nih, ini rahasianya. Kode firmware yang saya gunakan adalah U2BF1. Kelihatan nggak teman-teman ya? Saya harap kelihatan ya. Ini soalnya blur nih. U2BF2 ya. U2BF2. Silakan teman-teman gunakan kode firmware yang ini. Misalkan A035FXXU2BFI2. Silakan, ini rahasianya. Kalau misalkan beda dari ini, saya yakin pada saat clear data tidak akan 0, tapi masih ada size-nya ya. Kalau misalkan versi Android-nya 11, segera upgrade ke 12. Sekali lagi, ini rahasianya agar Samsung A03 terkunci akun Google bisa dengan mudah kita hapus. Sekali lagi, ini rahasianya, A035F XXU2BFI2. Gunakan download kode firmware tersebut ya, di Google juga banyak firmware-nya ya. Sekali lagi, rahasianya ini, kodenya U2BFI2, upgrade ke versi Android 12 ya. Ini yang sudah saya teliti ya. Kalau kemarin saya gunakan Android 11 tidak bisa. Saya gunakan versi Android 12 dengan versi kode firmware bukan ini, yang lain tidak bisa. Clear data tetap saja ada. Tapi setelah saya coba teliti, ini kode firmware-nya bisa clear data dan 0 size-nya. Kita coba dan kita buktikan ya dengan kode firmware ini. Oke. Baik. Nah, kalau sudah ke halaman VNROM seperti ini, kita pilih disable Pro, download, hilangkan iklannya, tetap download, tunggu ya. Oke, disabler Pro sudah kita download. Yang kedua, notification bar kita download lagi, tunggu sebentar, tunggu ya. Notification barnya lagi download, atau kita coba cek di menu download ini. Nah, ini sudah selesai semuanya. Kita buka Galaxy Store. Nah, biasanya ini Galaxy Store-nya akan minta update ya. Jadi kalau misalkan ini update-nya lama, nanti akan saya potong videonya. Yang pertama, kita pilih dan kita tulisan file shortcut. Nih ya, Galaxy Store minta update, biarkan update dulu. Kalau misalkan ini kelamaan boot up downloadnya, nanti akan saya potong ya videonya ya, agar mempersingkat waktu. Baik, nah setelah Galaxy Store ini sudah update ya, sudah update seperti ini.
nanti dia kembali dibawa ke halaman VN-ROM ya. Terus teman-teman buka lagi aja Galaxy Store-nya, open lagi, kan ini sudah update ya. Kita pilih saja saya terima, dan kita ketikkan lagi file shortcut lagi ya, karena tadi Galaxy Store-nya itu minta update. Jadi kita ketikkan ulang file shortcutnya, terus kita unduh. Dan kalau misalkan meminta login akun Samsung, silakan login saja. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki akun Samsung, silakan teman-teman bisa membuat dan mendaftarnya melalui HP atau bisa juga menggunakan laptop ya. Sebentar, saya akan coba login ke akun Samsung dulu. Oke, file shortcut sudah kita unduh. Terus yang kedua, kita unduh masih di Galaxy Store Xshare ya, Xshare. Nah, ini yang paling atas kita sentuh, terus kita unduh lagi aja Xshare-nya. Tunggu sampai Xshare ini berhasil di-download dan berhasil diinstal. Oke, Xshare sudah di-download dan sudah diinstal. Yang ketiganya, yang terakhir ya, kita unduh OS 14. OS nih, OS 14 launcher. Kita unduh, terus kita instalkan lagi ya, karena ini prosesnya penginstalan langsung dari Galaxy Store, jadi kita tidak perlu ya menginstal secara manual. Dia akan otomatis ketika setelah selesai mendownload, otomatis aplikasinya diinstal secara otomatis ya. Nah, setelah OS 14 launcher dan setelah ketiga file ini sudah download, OS launcher ini kita langsung saja buka, terus pilih enter ya, enter, dan swipe terus di sini, terus pilih start. Baik, ya ini ketuk di mana saja, terus pilih allow. Nah, yang tadi kita itu sudah mendownload Xshare sama file shortcut ya. Kita cari, kita tampilkan di desktop seperti ini agar mudah kita navigasi ya. Kita cari Xshare dan juga file shortcutnya yang ini. Nah, ini ya, sentuh, tahan, terus send to desktop Xshare-nya, terus cari yang file shortcutnya ini ya, jangan yang ini ya, ini bawaan dari OS 14 launchernya, yang ini ya, yang kuning ini nih ya, ya seperti ini. Oke, nah setelah kedua file ini sudah, terus kita pilih pengaturan, kita pilih cari yang mana ini, privasi ya, privasi, terus manajer izin, terus pilih yang file dan media. Nah, teman-teman ketuk ya ketiga titik yang di atas ini, terus pilih tampilkan sistem. Scroll ke bawah terus sampai habis, terus pilih yang Xshare. Xshare, izinkan pengelola semua file, izinkan saja, kembali lagi terus ya, kembali terus sampai ke desktop seperti ini. Nah, setelah sudah selesai, kembali ke desktop OS launcher, kita pilih dan sentuh Xshare-nya, terus setuju dan lanjut. Saat aplikasinya digunakan, terus pilih masuk dan pilih terima ya, terima, izinkan, oke, izinkan. Nah, kalau di sini post close ya, biarkan saja dia post close, tapi biarkan sentuh saja terus, jangan ditinggalkan. Teman-teman sentuh terus ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, pokoknya sentuh terus, biarkan dia post close. Dan ini prosedurnya terus saja. Oke,
Nah, ya beberapa menit lah, 1 menitan ya sekitar ya. Kalau sudah dirasa sudah 1 menit, kita close aja nih, di close, terus kembali ke desktopnya ya. Terus kita pilih dan buka file shortcutnya. Kita pilih yang download ya, pilih yang download. Nah, terus kita instalkan notification barnya dulu, karena ini barnya kan masih belum bisa di scroll ya. Kita instalkan notifikasi barnya, lanjutkan install. Setelah notifikasi barnya sudah terinstall, kita langsung buka saja. Dan pada saat itu juga notifikasi barnya sudah kita bisa scroll ya. Kita pilih aksesibilitas, terus pilih yang aplikasi terinstall ini. Notifikasi bar kita aktifkan ya, yang tadinya tidak aktif kita aktifkan lagi. Nah, sekarang notifikasi barnya sudah bisa kita scroll ya. Terus kembali lagi ke home, OS launcher ya, kedua file ini, kembali ke dua file ini. Terus kita pilih dan instalkan paket disable pro nya, lanjut install. Nah, setelah paket disable pro nya sudah diinstal, jangan dibuka, kita klik saja selesai. Setelah selesai, kembali ke home desktop ya, desktop launcher seperti ini. Kita pilih pengaturan, pilih lagi cari privasi, manajer izin ya, terus pilih file dan media. Ketuk lagi 3 titik yang di atas ini, tampilkan sistem lagi, scroll ke bawah dan cari paket disabler pro. Mana paket disabler pro ini ya. Terus ganti yang ini, izinkan pengelola semua sistem, izinkan. Kembali lagi ya. Setelah kembali ke desktop OS Launcher 14 ini, kita pilih disabler pro ini ya. Tapi sebelum teman-teman bisa membuka disabler pro ini, nonaktifkan dulu wifi-nya ya. Matikan wifi-nya atau lepas dulu SIM card-nya kalau misalkan menggunakan SIM card untuk internetnya ya. Kita matikan dulu wifi-nya. Setelah itu kita buka disabler pro-nya. Pilih agree, pilih enable admin, terus pilih aktif ya. Setelah itu kita jangan setuju dulu, kita aktifkan lagi wifi-nya, aktifkan lagi wifi-nya, terus klik setuju dan tunggu beberapa saat sampai proses lisensi Nox ini selesai ya. Tunggu ya. Ya sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kalau misalkan 1 menitnya masih belum ada notifikasi Nox successfully, kita klik saja retry ya. Tunggu saja, ini memang prosedurnya seperti ini. Tunggu sebentar. Ini memang membutuhkan koneksi internet yang cukup agak-agak lumayan stabil ya. Kalau misalkan nggak stabil memang begini, nanti lama gitu ya. Nah ini validasi lisensi Nox berhasil ya. Berarti usahakan koneksi internet jangan ada gangguan, atau misalkan menggunakan data seluler juga yang stabil ya. Nah, setelah sudah ada di menu disable pro seperti ini, kita ketuk yang pencarian ini, kita tuliskan wizard. Nah, ini ada 2 ya. Ini penyiapan Android dan juga panduan penyetelan Samsung. Ini Android setup ya, kalau bahasa Inggrisnya Android setup, dan juga Samsung Wizard ya. Kita pilih penyiapan Android. Nah, ini rahasianya. Perbedaannya, kalau misalkan teman-teman menggunakan kode firmware yang bukan yang saya jelaskan, nanti data size ini masih tetap walaupun kita clear data ya. Ini rahasianya. Kita clear data, nanti datanya akan tetap itu kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan kode firmware yang saya jelaskan. Kode firmware-nya itu yang saya pakai U2BFI2 itu ya. Dan misalkan masih Android 11, upgrade ke Android 12. Nah, setelah teman-teman sudah berhasil dan merubah kode firmware dengan
2 BFI 2, saya yakin clear data akan 0. Kita pilih disable, kita buktikan clear data 0. Oke, mantap ya. Kembali, terus pilih yang panduan penyetelan Samsung, clear data 0 lagi, dan sukses. Kembali lagi, pilih panduan penyetelan Samsung sekali ini saja, dan bypass FRP Samsung A03 sudah selesai ya. Jadi syaratnya harus syarat dan rahasianya itu harus teman-teman teliti ya. Syaratnya itu adalah misalkan Androidnya 11 segera upgrade ke Android 12, dan juga rahasianya itu rubah kode firmware-nya ke kode firmware belakangnya U2 BFI 2. Kalau misalkan ada ya U2 BFI 8, itu nggak bisa. Yang bisa itu U2 BFI 2. Nanti akan saya Oke deh, nanti akan saya sertakan ya link U2 BFI 2-nya untuk proses bypass FRP Samsung A03 Core A03 ini. Oke. Dan ini sudah selesai bypass FRP-nya. Jadi saya harap teman-teman bisa teliti ya, karena memang A03 ini agak sulit kalau misalkan tidak mengikuti apa yang saya jelaskan, apa yang saya buka rahasianya untuk menghapus akun Google FRP Samsung A035F ini dengan dengan Android 12 dan sangat bandel sekali. Selesai. Pokoknya ini sudah selesai, finish. Nah, ini kan masih ada aplikasi Disabler Pro, terus juga Exer dan juga file shortcut. Untuk lebih sempurnanya ya, ini kan masih ada nih tuh. Ya, teman-teman factory reset saja ya dari menu pengaturan. Bisa juga kalau misalnya teman-teman dari menu recovery juga bisa ya. Tapi lebih mudahnya itu dari menu factory reset di menu pengaturan ini. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman cara bypass FRP Samsung A03 A035F Android 12 untuk kesempatan hari ini ya, sudah saya jelaskan ya. Ingat syarat dan rahasianya, teliti aja dan dengarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan agar teman-teman juga bisa berhasil dan sukses mengatasi akun Google FRP pada Samsung A03 A035F Android 12 ini. Tunggu video tutorial saya dari GSM Cirebon berikutnya. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.